Aduh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi zamil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus panjenenganipun guru kita semuanya, Syekhina wa murabbi ruhina Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Semoga kita semua hadir mendapatkan keberkahan dari beliau. Berikut para dzurriyyah dan keluarga yang sangat-sangat saya takzimi. Hadir pula sahabat saya tercinta Habib Idin, yang mudah-mudahan beliau tidak bosan bersenandung sholawat dengan kita. Saya dengan beliau sama, jadwalnya banyak, tapi lebih mahal saya. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak pejabat gubernur berserta jajaran Forkompinda, Bapak wali kota beserta jajarannya yang saya hormati, para hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, muhibbin kanjus sholawat yang saya cintai. Berat kiranya beberapa waktu yang lalu guru kita Abah Lutfi telepon saya, "Nak, kamu tanggal 22 di mana?" "Saya di Bandung, Bah. Pemecahan rekor muri dalam rangka Hari Santri Nasional." "Jam berapa acaranya?" "Jam 10. Beliau dawuh, "Apa kamu lupa? Tanggal 22 itu ada Maulid Akbar di dalam." Saya ingat, Bah. Insya Allah duhur saya nyampe sana. "Duhur bagaimana?" "Kamu sambutan, Nak." "Sambutan apa, Bah?" "1 sambutan mewakili panitia, 2 sambutan mewakili keluarga, 3 sambutan mewakili jamaah." Loh, sambutan kok borongan, Bah? "Ho'oh." Untungnya bukan ho'oh, tenang. Akhirnya saya punya kebiasaan dari dulu, kalau Abah Lutfi yang dawuh saya nggak pernah bisa menolak. Maka semua jadwal saya hari ini langsung saya cancel, langsung saya batalkan. Saya matur sama Abah, sendiko dawuh, Bah, saya berangkat ke Pekalongan. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, mungkin Anda bertanya begini, kok Gus Miftah itu cinta banget sama Habib Lutfi, kenapa? Saya menjadi penderek Habib Lutfi sejak tahun 2000. Pertama kali saya ngaji di lokalisasi tahun 99 awal, 99 akhir. Awal tahun 2000 saya sowan Habib Lutfi. Dari pertama kali saya sowan, saya sudah dipanggil juragan. Sejak saya miskin tidak punya apa-apa. Saya meyakini keberkahan itu nyata, keberkahan itu ada, dan saya meyakini semua kalimat yang keluar dari Abah itu membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Maka kemudian saya hari ini harus mementingkan acara ini. Kenapa? Ternyata Allah ingin mengangkat dan menambah derajatnya Abah Lutfi dengan begitu banyaknya fitnah,
dengan begitu banyaknya sangkaan-sangkaan yang bahkan lebih kepada pendoliman secara personal. Dan ternyata Allah buktikan hari ini, sekejam apapun mereka memfitnah Abah Lutfi, sekejam apapun mereka membuli bahkan mendolimi, ternyata tidak mengurangi rasa cinta kita kepada guru kita Habib Lutfi. Ibu bapak, para hadirin yang saya muliakan, beberapa waktu yang lalu saya komunikasi dengan Habib Idin. Pripun Beb, Abah orangnya tidak pernah ngerespon sesuatu yang tidak penting. Karena memang menurut Imam Abu Dawud, seluruh hadis Nabi Muhammad SAW diringkas dalam 4 hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Aspek tujuan. Yang kedua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Aspek manfaat. Yang ketiga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Aspek pedoman pelaksanaan. Dan yang keempat adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Adalah etika pelaksanaannya. Yang pertama, aspek tujuan. Supaya kita tidak salah niat dari ini, mari bersama-sama membaca niat bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahduro al maulida mislama nawabihi aslafuna salihun wa biniyati ta'dhimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Di mana dimensi pentingnya niat? Wa inna malikul limri'im manawa. Kenapa kalau hadir di majelis maulid harus niat? Karena kalau maulidan itu pasti pengajian, sementara kalau pengajian belum mesti maulidan. Sama halnya, kalau Anda sholat itu pasti membaca sholawat, tapi kalau membaca sholawat belum tentu sholat. Kalau haji itu pasti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji. Kalau wudhu itu pasti raup, tapi kalau raup belum tentu wudhu. Kalau nikah itu pasti kawin, kalau kawin belum tentu nikah. Banyak terjadi di kota-kota besar. Untuk apa kita niat? An ahduro, untuk bisa hadir al maulidah, di peringatan maulid. Dan kita beruntung Bapak Ibu, kanjus sholawat istiqomah konsisten melaksanakan maulid akbar setiap tahunnya. Maulid ini yang butuh bukan Abah Lutfi, tapi yang butuh adalah kita, betul? Saya bilang begini, santri itu sowan kiai, yang butuh kiai, kiai tidak butuh disowani, tapi justru santri yang butuh keberkahan dari kiai. Kalau kita ketemu sesepuh, para kiai habaib, salam tempel, itu bukan karena Habib kiai yang butuh disalam tempeli, tapi karena kita butuh takdim kepada mereka. Maka niatnya adalah mislama nawabihi aslafuna solihun. Kita niat sebagaimana niatnya ulama-ulama salafus soleh. Artinya apa?
Kita melaksanakan maulid karena muhafadzah alal qadimi sholeh, menjaga tradisi lama yang baik yang diajarkan oleh ulama-ulama salafus sholeh. Mislama nawabi aslafuna sholihun. Dalam hal ini apa? Kita maulid karena mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Habib Lutfi, oleh Habib-Habib yang lainnya. Mislama nawabi aslafuna sholihun. Kita semua yang hadir maulid itu punya dasar karena kita mengikuti tradisi-tradisi mbah kita yang salaf dan soleh. Makanya saya sering bilang, orang hidup itu hanya 3N, Bu. Niteni, neroke, nambai. Kalau bahasa anak kampus ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita hadir di sini kenapa? Karena mislama nawabi aslafuna sholihun. Karena mari Bapak Sugeng rawuh Bapak. Oh, kelihatannya baunya marinir ini. Baunya kayak ikan laut. Sahabat saya marinir. Saya ini celaka, suruh sambutan tapi sampai nunggu Habib Umar rawuh. Lah, sampai ke jam saat sekarang Habib Umar belum bisa dikontak. Mungkin juga beliau belum bangun. Jadi ini sambutan yang nggak ada batasnya, ya cuman ini. Batasnya nunggu Habib Umar rawuh. Padahal tadinya demi Allah saya hanya pengen sowan, sungkem abah, ikut lungguan di sana bareng jamaah. Malah kon sambutan suwene ora umum. Jadi kamu berdiri sampai Habib Umar datang ya. Perutmu jangan besar-besar toh. Nah, niatnya apa? Wabiniyati ta'dhimi syahri wiladatin nabi. Niatnya adalah memuliakan bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Kenapa harus dimuliakan Bapak Ibu? Ibu Bapak yang saya muliakan, saya mau cerita tentang satu hadis yang mungkin ini merupakan hadis paling menggembirakan dari semua hadis. Satu ketika Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah di hadapan para sahabat dan umat Islam saat itu. Sepengetahuan saya, pengajian dalam masa Nabi itu ada dua, halakoh sama jawiyah. Halakoh itu pengajian umum, jawiyah itu pengajian kecil-kecil. Kalau sekarang Anda datang ke Masjidil Haram itu di sudut-sudut masjid ada pengajian-pengajian kecil, itu namanya jawiyah. Bapak Ibu yang belum pernah berangkat Mekah Madinah, semuanya saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lah belum selesai sudah amin kok. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Ini Nabi khutbah, Pak. Beliau berbicara tentang as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? Hari kiamat. Beliau berbicara tentang prahara surga dan neraka. Di saat beliau sedang berkhutbah, ada Arab Badui datang mendengarkan khutbahnya Nabi, kemudian angkat tangan. Beliau bertanya kepada Nabi. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Nabi, dari tadi Anda berbicara hari kiamat. Pertanyaan saya, kapan kiamat itu datang wahai Nabi? Nabi mendengar pertanyaan ini tapi tidak menjawab. Kembali beliau melanjutkan khutbahnya. Sampai yang kedua kalinya Arab Badui ini kembali bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Nabi, dari tadi Anda berbicara soal kiamat. Kapan kiamat itu datang? Nabi kembali mendengar pertanyaan ini, tapi Nabi tidak berkenan untuk menjawabnya.
Si Arab Badui kembali bertanya untuk ketiga kalinya, ya Rasulullah, mata sah, wahai Nabi, kapan kiamat itu datang? Untungnya Bapak Ibu, Badui ini sopan, memanggil nama Nabi tidak dengan kalimat langsung nama Muhammad, tapi dengan kalimat ya Rasulullah. Ini sesuai dengan firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'do. Kita itu nggak boleh jangkar dengan Nabi. Saya tertarik dengan salah satu ceramahnya Abah Lutfi. Ketika beliau tidak berkenan dipanggil sahibul fadilah wal karomah. Kenapa? Karena Abah mengatakan nisbat yang paling pantas dipanggil sahibul fadilah wal karomah itu hanya Kanjeng Nabi. Makanya ini para MC panitia pengajian, tolong kalau ngundang kiai naik ke panggung, bahasanya nggak usah berlebih-lebihan, sederhana saja. Apalagi kalau yang diundang ngaji orang seperti saya. Kadang-kadang kan kita berlebih-lebihan, Pak. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah. Saya kok dari dulu nggak sepakat dengan bahasa tausiah. Tausiah itu tasrifnya apa, Li? Waso yuwasi tausiatan. Hasanah ahlu sunnah wal jamaah itu tidak mengenal tausiah, tapi menggunakan bahasa mau'idoh hasanah. Dalilnya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Mawaid, nasihat, bukan tausiah. Kalau Anda minta saya untuk memberi tausiah, itu sama halnya Anda minta saya untuk memberikan wasiat. Padahal lazimnya yang memberikan wasiat itu orang yang mau mati. Berarti kalau ada MC pengajian minta saya tausiah, mendoakan saya supaya cepat-cepat mati. Saya curiga kalau MC-nya cowok, jangan-jangan seneng sama istri saya. Saya matur sama Abah Lutfi, bener apa mboten, Mbah? Bener, Le. Bahasanya bukan tausiah, tapi mau itu hasanah. Tolong MC pengajian itu. Ya kalau ngaturi saya ngaji ya biasa-biasa saja lah. Acara selanjutnya mau itu kepada saudara Miftah, waktu dan tempat dipersilakan. Selesai. Jangan sampai keliru malah. Mau ngomong Al-Mukarram kemarin di Jawa Timur, Bu, malah keliru almarhum. Ya kalau orang-orang kayak saya tuh manggilnya gampang malah. Acara selanjutnya pengajian akan disampaikan oleh sahibul maksiyah Miftah Maulana Habibur Rahman. Malah saya nggak punya beban. Kadang-kadang ada juga, Pak, MC pengajian kayak MC dangdut. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun. Saya mikir ini ustadz apa ular keket. Kita sambut Gus Miftah, iki kon tinju apa kon ngaji, saya bilang. Biasa-biasa saja itu. Habib Lutfi menolak kalimat sahibul fadilah wal karomah dinisbatkan kepada kiai. Beliau bersederhana saja, al-mukarram saja umpamanya, kata beliau. Nggak usah berlebih-lebihan. Ini baduinya keren, memanggil Rasulullah dengan kalimat takdiman wa ikroman, enggak jangkar. Itulah alasan kenapa dalam hasanah ahlussunnah kita menggunakan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak boleh kita jangkar Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dalam riwayat disebutkan Allah memanggil nama Muhammad secara langsung itu hanya sekali. Selebihnya dengan kalimat ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Mudassir, ya Muzammil, Yasin, Toha. Gak boleh jangkar. Coba kalau Anda ke keraton, Bapak Ibu, gelar keraton itu kan keren. GBPH, Gusti Bendoro Pangeran Haryo. KPH, Kanjeng Pangeran Haryo.
KRMT Kanjeng Raden Mas Tumenggung, KRT Kanjeng Raden Tumenggung, BRAY Bendoro Raden Ayu, RM Raden Mas kok rumah makan. Saya sudah berjanji sama Abah Lutfi soalnya, Bah, izin kalau besok saya suruh sambutan, saya mengurangi kadar dan dosis guyonan ala saya, karena saya menghormati majelis ini. RM Raden Mas malah rumah makan. RA Raden Ayu. Itu dengan orang keraton, bagaimana dengan Nabi? Makanya mohon maaf, Abah Lutfi itu nggak mau memaknai ana basarum mislukum dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Ini kewanen. Makanya saya pernah ditarik kemarin setelah maulid, setelah syawalan kanju solawat, saya diajak masuk ke kamarnya Abah. Beliau menafsirkan ayat ana basarum mislukum dengan membuka satu kalimat, Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia lainnya. Itulah alasan kenapa saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak 100% terbuat dari tanah. Saya ulangi, kalau manusia seperti kita terbuat dari apa Bapak Ibu? Tanah. Kenapa terbuat dari tanah? Tanah itu bahasa Arabnya ardun, asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia terbuat dari tanah? Supaya banyak belajar dari sifat tanah. Tanah itu diinjak tidak berontak, dikencingi tidak emosi, tapi didiamkan saja, semakin lama tanah harganya semakin mahal. Kenapa manusia terbuat dari tanah? Supaya banyak belajar dari sifat tanah, banyak mengalah. Orang yang mau ngalah, mau ridho, mohon maaf, semakin lama harganya semakin mahal. Gus, kalau ada orang sukanya marah-marah, apakah masih terbuat dari tanah? Tetap Bapak Ibu, orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Kalau orang suka nakut-nakuti, jelas tanah kuburan. Kalau orang yang suka ngaji kayak Anda, insya Allah tanah suci, amin. Kalau yang sukanya belanja kayak ibu-ibu, jelas tanah abang. Kalau sukanya galau kayak anak-anak hadroh, jelas tanah longsor. Ini Nabi tidak terbuat dari tanah 100%. Buktinya apa? Ibu bapak yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu salah satu nabi yang bisa langsung ketemu dengan Allah. Yang bisa berbicara dengan Allah cuma dua. Satu Nabi Musa, dua Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaan pertemuan Allah dengan Nabi Musa dengan pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Nabi Musa ketemu dengan Allah, itu yang mengajukan pertemuan Nabi Musa. Sementara Nabi Muhammad ketemu dengan Allah, undangan dari Allah. Yang satu minta, yang satu diundang. Nabi Musa itu minta ketemu dengan Allah, berdoa kepada Allah selama 40 tahun baru dikabulkan. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Nabi saja 40 tahun doanya baru dikabulkan. Lah kita ini orang biasa, maunya doa langsung dikabulkan. Makanya sering saya sindir, permintaanmu beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru. Permintaanmu bukan main, tapi sholatmu main-main. Allah memberikan semuanya, tapi ibadah kita semaunya. Duhur, mohon maaf, subuh masih ketiduran. Duhur asar masih sibuk dengan pekerjaan. Maghrib di jalan, isya kecapean. Begitu bangun tidur,
nulis status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Ini Nabi Musa berdoa 40 tahun baru dikabul oleh Allah. Setelah 40 tahun Allah kirim DM kepada Nabi Musa, Musa temui aku di Bukit Tursina. Akhirnya Nabi Musa datang. Apa yang membedakan berikutnya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa? Nabi Musa ketika sowan Allah, ketika naik bukit dia menggunakan sandal. Allah perintahkan kepada Musa untuk mencopot sandalnya. Musa, copot sandalmu. Bukit ini akan menjadi tempat yang suci karena merupakan pertemuanku dan pertemuanmu wahai Musa. Sementara ketika Nabi Muhammad sowan Allah ke Sidratul Muntaha, beliau membaca cerita Musa mencopot sandalnya. Nabi Muhammad mencopot sandalnya. Tapi Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad kekasihku, jangan kamu copot sandalmu. Kenapa? Karena langit pengen diinjak-injak oleh sandalmu wahai Muhammad. Coba Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu sandalnya saja terhormat. Makanya kadang-kadang saya malu, kita diundang pengajian sandalnya kiai dinaikkan panggung. Lo apaan? Ini Nabi Muhammad sandalnya terhormat. Nabi Musa disuruh nyopot sandal, Nabi Muhammad tidak boleh nyopot sandal. Ketika Nabi Musa ketemu dengan Allah, Allah mempunyai 70.000 hijab, yang dibuka baru 1 hijab. Nabi Musa langsung terlempar jauh, tidak kuat memandang nurnya Allah. Bahkan dalam riwayat disebutkan, di batuknya Nabi Musa tersisa nurnya Allah. Ketika ada umat yang melihat langsung buta, Bu, karena begitu terangnya nur yang ada di jidatnya Nabi Musa alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad SAW ketika sowan Allah, dia bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, engkau saja yang terbuat dari cahaya, tidak mampu ketemu dengan Allah, bagaimana dengan aku wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, wahai Muhammad kekasihku, ketahuilah aku memang terbuat dari cahaya, tetapi cahayaku bukan dari cahaya Allah, sementara engkau terbuat dari setengah cahayanya Allah. Itulah kenapa Nabi Muhammad ketemu Allah tidak terlempar seperti Nabi Musa alaihissalam, karena nurnya Muhammad tercipta dari setengah cahayanya Allah. Itulah alasan Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad ketika siang hari berjalan di atas matahari selalu ditutup oleh awan. Bukan Nabi Muhammad takut hitam, tetapi mataharinya yang malu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena cahaya Nabi Muhammad lebih kuat dibandingkan cahaya matahari. Maka kenapa kita sering melantunkan anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqa nuri. Karena cahaya Nabi lebih dahsyat dibandingkan cahaya matahari. Kalau kita, Bu, pakai payung karena takut panas, kayak ibu-ibu dari tadi pengajian kipas-kipas, itu bukan karena takut panas, takut bedaknya luntur. Ini kembali kepada pertanyaan Badui ini tadi. Akhirnya Nabi menjawab, kamu tanya apa? Mata sa'ah, kapan kiamat itu datang? Nabi kemudian bertanya kepada si penanya, ma'adattalaha. Pertanyaan saya, kamu dari tadi nanya datangnya kiamat. Pertanyaan saya, apa persiapanmu ketemu dengan kiamat? Dijawab oleh si Badui, fawallah, demi Allah, ma'adatulaha kabiro sholatin wala sodakotin. Saya tidak punya persiapan sholat yang banyak, sodakoh yang banyak. Sholat saya pas-pasan, sodakoh saya pas-pasan. Sholat saya hanya mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Komat berangkat, selesai sholat tangannya diangkat, doanya pun singkat, ya Allah kau tahu yang ku mau. Sodakohnya pun juga pas-pasan. Untuk maulid saja masih hitung-hitungan, padahal ada dalil yang bunyinya, man anfaqa dirhaman ta'diman li maulidin nabi kaman anfaqa jabalan minad dahabi fi sabilillah.
Barang siapa berinfak 1 dirham yang digunakan untuk memuliakan kelahiran Nabi, maka dia sama halnya berinfak dengan gunung dari emas yang digunakan untuk perang fisabilillah. Maka siapapun hari ini yang hadir, kita mintakan kepada Allah, berapapun biaya yang kita semuanya keluarkan, insya Allah diganti oleh Allah jabalan minad dahabi fisabilillah. Amin. Kemudian Badui ini bilang, ibadah kami memang pas-pasan wahai Nabi. Ibadah kami tidak khusyuk. Bahkan baru dengar ceramah ada kereta lewat, kami nggak konsentrasi wahai Nabi. Fokus kami ambiar wahai Nabi. Hidup saya itu prinsipnya kayak kereta, Bu. Tetap berjalan di atas rel, jangan berhenti sebelum sampai tujuan. Ada yang menghalangi, tabrak. Itu yang ngajarkan Bib Idin. Akhirnya apa? Alhamdulillah, gantinya Bib Umar ya. Saya tutup setelah menyelesaikan cerita ini. Fawallah ma'adatula kabiro sholatin wala sodakotin. Demi Allah wahai Nabi, sholat kami pas-pasan, sodako kami pas-pasan. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah, tapi kami sangat mencintaimu wahai Nabi. Bapak Ibu tahu, gara-gara Badui ini ngomong seperti itu, Nabi bersabda dengan satu hadis yang membuat semua sahabat tepuk tangan saat Nabi mengatakan ini. Belum. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah, tetapi kami sangat mencintaimu wahai Nabi. Kemudian Nabi mengatakan apa? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau sekarang boleh tepuk tangan. Sahabat saja tepuk tangan, masa kamu enggak? Maka saya meyakini majelis Maulid Akbar di Kanjus Sholawat yang kita gelar rutin secara konsisten dan istiqomah, ini akan menjadi wasilah bagi kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW, bersama Maulana Habib Lutfi dengan habaib-habaib yang lain. Amin Allahumma amin. Maka Bapak Ibu, mewakili panitia, saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara pada siang hari ini. Apapun sumbangan yang Anda berikan, baik berupa ilmun, malun maupun quwwatun, baik berupa ilmu, harta maupun tenaga, mudah-mudahan sebagaimana yang tadi disampaikan, man anfaqa dirhaman ta'dziman li maulidin nabi kaman anfaqa jabalan minad dahabi fisabilillah. Kita semuanya mendapatkan keberkahan dari acara ini. Sekali lagi terima kasih atas hadirnya. Abah Lutfi menyampaikan terima kasih kepada cara kita bermuamalah, bermuasyarah dengan acara maulid ini. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dengan orang-orang yang kita cintai, para walinya Allah, para nabinya Allah, wabil khusus bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, atas semua pemberitaan yang mungkin Anda baca, saya hanya minta satu doa untuk Habib Lutfi. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga Abah, amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya Abah, amin. Senantiasa membersamai kita, amin. Untuk Abah Lutfi, Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.